Selamat malam Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah pemberantasan penyakit menular tentang penyakit poliomyelitis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dermintari Mbusida. Saya mahasiswa tingkat 2A Poltekkes Kemenkes Kupang, program studi sanitasi. Poliomyelitis atau penyakit virus polio. Virus polio adalah virus yang termasuk dalam golongan human intervirus yang bereplikasi di usus dan dikeluarkan melalui tinja. Virus polio terdiri dari 3 strain, yaitu strain 1, strain 2, dan strain 3, termasuk famili Picornaviridae. Penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan dengan kerusakan motor neuron pada korno anterior dan sumsum tulang belakang akibat infeksi virus. Virus polio yang ditemukan dapat berupa virus polio vaksin, virus polio liar, dan VDPV. VDPV merupakan virus polio vaksin atau sabin yang mengalami mutasi dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Polio dapat menyerang pada usia berapapun, tetapi polio terutama menyerang anak-anak di bawah usia 5 tahun. Pada awal abad ke-20, polio adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti di negara-negara industri, melumpuhkan ratusan ribu anak setiap tahun. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, polio telah terkendali dan praktis dihilangkan sebagai masalah kesehatan masyarakat di negara-negara industri. Hal ini setelah pengenalan vaksin yang efektif. Pada tahun 1988, sejak prakarsa pemberantasan polio global dimulai, lebih dari 2,5 miliar anak telah diimunisasi polio. Sekarang masih terdapat 3 negara endemis yang melaporkan penularan polio, yaitu Afghanistan, Pakistan, dan Nigeria. Gejala, tanda, dan masa inkubasi. Masa inkubasi virus polio biasanya memakan waktu 3-6 hari, dan kelumpuhan terjadi dalam waktu 7-21 hari. Kebanyakan orang terinfeksi atau 90%-nya tidak memiliki gejala atau gejala yang sangat ringan dan biasanya tidak dikenali. Pada kondisi lain, gejala awal yaitu demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, kekakuan di leher, dan nyeri di tungkai. Adapun gejala penderita polio dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu polio non paralisis dapat menyebabkan muntah, lemah otot, demam meningitis, letih, sakit tenggorokan, sakit kepala serta kaki, tangan, leher, dan punggung terasa kaku dan sakit. Polio paralisis menyebabkan sakit kepala, demam, lemah otot, kaki, dan lengan terasa lemah dan kehilangan refleks tubuh. Sindrom pasca polio menyebabkan sulit bernapas atau menelan, sulit berkonsentrasi, lemah otot, depresi, gangguan tidur dengan kesulitan bernapas, mudah lelah, dan massa otot tubuh menurun. Cara transmisi atau penularan. Polio menyebar melalui kontak orang ke orang. Jika seorang anak terinfeksi virus polio liar, virus masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan berkembang biak di usus. Ini kemudian dibuang ke lingkungan melalui feses, di mana ia dapat menyebar dengan cepat melalui komunitas, terutama dalam situasi kebersihan dan sanitasi yang buruk. Virus tidak akan rentan menginfeksi dan mati bila seorang anak mendapatkan imunisasi lengkap terhadap polio. Polio dapat menyebar ketika makanan atau minuman terkontaminasi oleh feses. Ada juga bukti bahwa lalat dapat secara pasif memindahkan virus polio dari feses ke makanan. Kebanyakan orang yang terinfeksi virus polio tidak memiliki tanda-tanda penyakit dan tidak pernah sadar bahwa mereka telah terinfeksi. Orang-orang tanpa gejala ini membawa virus dalam usus mereka dan dapat diam-diam menyebarkan infeksi ke ribuan orang lain. Tidak ada obat untuk polio, yang ada hanya perawatan untuk meringankan gejala, tetapi fisik digunakan untuk merangsang otot, dan obat antipasmodik diberikan untuk mengendurkan otot-otot dan meningkatkan mobilitas. Meskipun ini dapat meningkatkan mobilitas, tapi tidak dapat mengobati kelumpuhan polio permanen. Faktor resiko terhadap kelumpuhan. Tidak ada yang tahu mengapa hanya sebagian kecil infeksi menyebabkan kelumpuhan.
Beberapa faktor risiko utama yang diidentifikasi yang meningkatkan kemungkinan kelumpuhan pada seseorang yang terinfeksi polio, seperti diantaranya defisiensi imun, kehamilan, pengangkatan amandel, suntikan intramuskular, misalnya obat-obatan, olahraga berat, dan cedera. Cara pencegahan. Imunisasi merupakan tindakan yang paling efektif dalam mencegah penyakit polio. Vaksin polio yang diberikan berkali-kali dapat melindungi seorang anak seumur hidup. Pencegahan penyakit polio dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberian imunisasi polio pada anak-anak. Pencegahan penularan ke orang lain melalui kontak langsung dengan menggunakan masker bagi yang sakit maupun yang sehat. Selain itu, mencegah pencemaran lingkungan dan pengendalian infeksi dengan menerapkan buang air besar di jamban dan mengalirkannya ke septic tank. Pencegahan dengan vaksin polio. Ada 4 jenis vaksin polio, yaitu oral polio vaksin atau OPV. Untuk jenis vaksin ini aman, efektif, dan memberikan perlindungan jangka panjang sehingga sangat efektif dalam menghentikan penularan virus. Yang berikut, monovalent oral polio vaksin. Vaksin polio ini memberikan kekebalan hanya pada satu jenis dari 3 serotip OPV, namun tidak memberikan perlindungan terhadap 2 jenis lainnya. Yang ketiga, bivalent oral polio vaksin. Bivalent OPV hanya mengandung virus serotip 1 dan 3 yang dilemahkan dalam jumlah yang sama seperti pada vaksin trivalent. Yang berikut, inactivated polio vaksin, dikembangkan pada tahun 1950 oleh Albert Sabin. Terdiri dari campuran virus polio hidup dan dilemahkan dari ketiga serotip tersebut. Tidak mahal, efektif, dan memberikan perlindungan jangka panjang untuk 3 serotip virus polio. Soal pilihan ganda tentang penyakit polio. Yang pertama, virus polio adalah virus yang termasuk dalam golongan human intervirus yang bereplikasi di usus dan ditelurkan melalui tinja. Penyakit ini dapat menyebabkan A. kelumpuhan, B. gangguan pencernaan, C. kelelahan yang berarti, D. terjadinya gangguan metabolisme dalam tubuh. E. Jawaban A, B, C, D semuanya benar. Jawaban benar adalah A. Yang kedua, apa saja bentuk pencegahan penyakit polio yang dapat dilakukan? A. Meminum obat secara rutin dan sering memeriksa keadaan. B. Imunisasi polio dan pemberian vaksin polio. C. Makan makanan sehat dan bergizi. D. Tidak bergaul dengan orang-orang yang diduga terkena penyakit polio. E. Selalu menjaga kebersihan tubuh. Jawaban benar adalah B. Imunisasi polio dan pemberian vaksin polio. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.